Selamat pagi, izin memaparkan untuk laporan ujian akhir semester. Presentasi terkait dengan pembiayaan infrastruktur. Untuk presentasi kali ini adalah presentasi membahas pembiayaan infrastruktur, khususnya skema Public Private Partnership atau PPP di Malaysia sebagai studi kasus untuk negara berkembang. Kami akan menganalisis tantangan, kemudian opsi pembiayaan, konsep tata kelola kontrak, dan keputusan pembiayaan ideal. Diskusi proyek PPP di Malaysia, sejarah dan investasi. Malaysia aktif mengimplementasikan PPP sejak tahun 1983. Menarik di investasi swasta sekitar 46,2 ringgit Malaysia dari tahun 2003 hingga tahun 2019. Kemudian sektor konstruksi dominan menyumbang 28% dari total proyek PPP. Untuk struktur manajemen melibatkan SPV, pembiayaan pengembangan, operator fasilitas, dan organisasi sektor publik, private, public-private partnership committee, pengawas tata kelola dan koordinasi. Untuk tantangan hukumnya, sistem hukum PPP belum baku, sehingga implementasi bergantung pada interpretasi pedoman dan kontrak. Tata kelola kontrak yang baik sangat penting untuk menghindari konflik. Kemudian tantangan dalam pembiayaan proyek PPP, satu, ketidakpastian hukum. Ketiadaan regulasi hukum baku PPP menyebabkan ketidakpastian dan potensi sengketa kontrak. Kemudian, nomor dua, ada beban fiskal pemerintah. Ketergantungan pada jaminan pemerintah menciptakan beban fiskal signifikan jika proyek gagal. Kemudian nomor tiga, kurangnya akuntabilitas sosial. Rendahnya keterlibatan masyarakat sipil dan LSM mengurangi akuntabilitas dan legitimasi proyek. Kemudian nomor empat adalah lemahnya pemantauan. Sistem pemantauan dan evaluasi kontrak yang lemah menghambat identifikasi dini penyimpangan proyek. Kemudian ada opsi-opsi pembiayaan yang tersedia. Yang pertama adalah Private Finance Initiative atau PFI. Pendanaan penuh oleh swasta, pemerintah membayar berbasis ketersediaan layanan selama konsesi. Kemudian ada Blended Finance, menggabungkan dana publik, hibah atau subsidi dengan dana swasta untuk menutupi kesenjangan. Kemudian nomor tiga adalah government guarantees, jaminan pengembalian investasi atau jaminan minimum pendapatan dari pemerintah untuk menarik investor. Kemudian terakhir adalah user pay mechanism. Penggunaan pembayaran tarif langsung, misalnya tol, menghasilkan pendapatan operasional untuk proyek. Kemudian ada analisis konsep kontrak governance. Peningkatan kinerja proyek, menurut studi Abdul Latif tahun 2023 menunjukkan tata kelola kontrak yang baik meningkatkan kinerja PPP. Kemudian tanggung jawab, transparansi dan tanggung jawab, kontrak efektif meningkatkan transparansi, memperjelas tanggung jawab, dan mendorong keterlibatan pemangku kepentingan. Kemudian faktor keberhasilan kritis, tata kelola kontrak tidak memodernisasi hubungan antara faktor keberhasilan kritis dan kinerja kemitraan. Kemudian yang keempat adalah instrumen tata kelola. Kontrak PPP harus dirancang sebagai instrumen tata kelola yang mempertimbangkan akuntabilitas, transparansi, keadilan, partisipasi, dan fleksibilitas adaptif. Keputusan akhir pembiayaan ideal. Kontrak komprehensif, susunan kontrak dengan klausul yang melindungi hak dan kewajiban semua pihak. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi berkala, rancang sistem untuk menilai kepatuhan dan menyesuaikan implementasi proyek. Kemudian ada PFI untuk non-revenue generating. Skema pembiayaan berbasis ketersediaan PFI, relevan untuk proyek seperti rumah sakit atau pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan stakeholder-based governance. Adopsi dalam seluruh siklus proyek PPP menciptakan nilai bersama. Kesimpulannya adalah kunci keberhasilan PPP, yang pertama adalah studi kasus di Malaysia, keberhasilan membiayai infrastruktur PPP tidak hanya pada struktur keuangan. Kemudian yang kedua adalah tata kelola kontrak efektif, bergantung pada seberapa efektif mekanisme tata kelola kontrak diterapkan. Kemudian prinsip tata kelola, kontrak yang dirancang dengan prinsip tata kelola baik, sistem pemantauan efektif, dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Kemudian ada akuntabilitas dan efisiensi, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi proyek. Kombinasi strategis di negara berkembang, keberhasilan PPP ditopang kombinasi skema pembiayaan tepat,
dan mekanisme kontrak pokok seperti serta partisipatif. Untuk implementasi di Indonesia, penguatan regulasi hukum, pengembangan kerangka hukum PPP yang baku, dan mengikat untuk mengurangi ketidakpastian. Kemudian ada diversifikasi sumber pembiayaan. Kurangi ketergantungan pada jaminan pemerintah dan eksplorasi lebih banyak opsi pembiayaan swasta. Tingkat partisipasi publik, libatkan masyarakat sipil dan LSM dalam perencanaan dan evaluasi proyek untuk akuntabilitas lebih baik. Dan terakhir adalah perkuatan pemantauan dan evaluasi. Bangunan sistem pemantauan dan evaluasi kontrak berkelanjutan untuk identifikasi dini dari masalah. Kemudian ada rekomendasi lanjutan. Pengembangan pedoman kontrak. Buat pedoman rinci untuk menyusun kontrak PPP yang mencakup prinsip tata kelola yang kuat. Kemudian ada pelatihan kapasitas. Berikan pelatihan kepada pejabat publik dan swasta tentang tata kelola, kontrak, dan pembiayaan inovatif. Studi kasus lanjutan. Lakukan studi kasus lebih lanjut di negara berkembang lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Demikian paparan dari saya. Menutup, terima kasih.